Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat pelajar dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Riki Muhammad Mufti Alawi. Saya sebagai guru di SMK Al-Amanah, yaitu guru PAI ya. Nah, kali ini saya akan membahas yang berjudul tata cara. Jadi cara untuk mengurus mayit atau jenazah. Nah, gitu. Jadi di dalam Islam itu ya, yang namanya mayit itu adalah manusia yang sudah dicabut nyawanya oleh Allah. Karena seluruh manusia yang ada di dunia ini itu pasti akan dicabut nyawanya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mati. Yang tidak mati itu yang tidak bernyawa. Dan yang namanya mati itu tidak bisa dimajukan atau tidak bisa diakhirkan waktunya. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Jadi kalau misalkan sudah jadwalnya meninggal, harinya, detiknya, tempatnya di mana, kemudian dalam keadaan seperti apa, itu sudah ditakdirkan tidak bisa dimajukan dan tidak bisa dimundurkan. Ada yang meninggal ketabrak mobil ya, sampai menyalahkan si supir tersebut, gara-gara kamu ya, anak saya tertabrak. Itu memang syariatnya seperti itu, tapi memang sudah takdirnya meninggal. Walaupun dia tidak pergi ke jalan, kemudian syariatna gitunya dijagaan ke orang tua, tetap kalau memang sudah waktunya meninggal, ya pasti meninggal. Ada juga yang sengaja mati bunuh diri, ya, tapi nggak jadi matinya, kaburu katulungan lah, kaburu ayah ada saudaranya misalkan makan racun ini baygon ya, tapi sempat dibantu oleh orang tuanya karena memang belum saatnya meninggal. Nah, begitu. Yaitu tentang masalah kematian. Nah, sekarang bagaimana kita sebagai umat Islam apabila ada seseorang yang meninggal atau mati ya? Nah, karena manusia itu mulia. Ya, makhluk yang mulia yang diciptakan oleh Allah. Nggak bisa meninggal palidkeun, duruk, atau pakai peti atau gimana ya, karena memang umat Islam itu sangat menghargai seorang manusia. Nah, jadi ada tata caranya. Yang pertama, ya, cara mengurus mayit itu yang pertama itu dimandikan dulu. Sesudah dimandikan, kemudian dikafani. Tahu kan dikafani? Dibungkus lah ya. Pertama dimandikan, kemudian kedua dikafani, yang ketiga disolatkan, yang keempat kemudian dikubur. Nah, ada 3 tahapan ya, seperti itu. Itu tata cara mengurus jenazah di dalam Islam. Begitu, dimandikan, dikafani, disolatkan, kemudian dikuburkan. Pertama, dimandikan. Masalah hukum ya, dalam Islam memandikan jenazah itu hukumnya adalah wajib. Memandikan, mengkafani, mensolati, dan menguburkan itu hukumnya wajib. Jika tidak dilaksanakan maka berdosa. Tapi kewajiban yang ini itu adalah kewajiban yang bisa diwakilkan oleh sebagian orang. Artinya ini adalah fardu kifayah. Jadi bisa diwakilkan oleh orang lain. Memandikan, bagaimana cara memandikan mayat? Apakah cuma di banyur-banyur aja misalkan ya? Guyur-guyur udah? Enggak seperti itu, karena memang dalam Islam itu ada aturannya. Memandikan jenazah juga ada aturannya. Yang pertama itu ditidurkan ya, karena memang berdiri udah nggak bisa, udah meninggal ya. Ditidurkan tapi kepalanya agak di atas sedikit. Kemudian sesudah ditidurkan, kemudian dibersihkan. Kotoran-kotorannya diurut, nanti keluar kotoran-kotorannya. Kemudian sudah diurut, dimandikan ya, diniatkan untuk
adus, niat adus, kemudian diwudukan, dikasih wangi-wangian, disunatkan seperti itu. Yaitu tata cara untuk memandikan jenazah umat muslim. Itu tata caranya. Tapi ada syaratnya. Itu cara, kemudian syaratnya. Syarat yang harus dimandikan itu apa syaratnya? Yang pertama, itu Islam. Nah, kalau misalkan jenazahnya Islam, ya dimandikan dulu. Wajib ya. Syaratnya yang pertama Islam. Kemudian yang kedua syaratnya adalah jasadnya ada. Ya kalau nggak ada mau ngemandiin apa ya? Yang kedua itu jasadnya ada. Kok ada Pak yang jasadnya nggak ada? Ada. Orang yang meninggal misalkan dimakan oleh harimau. Orang yang meninggal kageleng kusatum misalkan ya. Jadi udah nggak ada jasadnya itu nggak usah dimandikan. Mau ngemandiin apa? Karena memang jasadnya nggak ada. Kemudian yang ketiga syaratnya itu bukan meninggal karena mati syahid. Kalau orang yang berjuang di jalan Allah kemudian mati syahid itu nggak usah dimandikan, langsung saja dikuburkan. Begitu. Itu syarat untuk memandikan jenazah. Kemudian siapa aja yang berhak untuk memandikan jenazah tersebut? Tidak sembarangan ya dalam Islam. Ada yang meninggal, misalkan dimandikan oleh siapa? Oleh bocah, anak kecil, nggak boleh. Ada syaratnya. Jadi yang memandikan itu, yang berhak memandikan, yang pertama itu orang yang paham tata cara memandikan jenazah. Dan yang paham tersebut adalah disarankan dari keluarganya. Dari keluarganya, misalkan kalau ibunya meninggal, dimandikan oleh anaknya yang perempuan. Begitu. Atau kalau misalkan suami istri boleh. Suaminya meninggal, istrinya meninggal dimandikan oleh suaminya nggak apa-apa, walaupun beda kelamin ya, beda jenis kelamin tapi boleh. Tapi kalau misalkan yang lainnya harus sama kelaminnya, begitu. Itu yang pertama. Baik, yang tadi kita membahas tentang cara memandikan, kemudian yang kedua kan mengkafani. Nah, mengkafani juga ada tata caranya, ya. Tata caranya, siapa aja yang berhak mengkafani? Yang tadi yang saya sebutkan, jadi saudaranya atau sama-sama laki-laki atau suami istri boleh sama suaminya walaupun beda jenis kelamin. Nah, itu yang mengkafani. Kemudian kafannya, tata caranya ya, kafannya itu harus yang halal, jangan hasil mencuri ya kain kafannya. Kemudian yang ketiga kain kafannya berwarna putih. Harus dengan kain kafan ya, jangan pakai daun cawu nanti lepet atau kalau kayak gitu ya. Harus dengan kain yang berwarna putih. Kemudian sesudah kainnya berwarna putih, kemudian dikasih wangi-wangian nanti pas di atas kain kafannya, begitu. Kemudian bagaimana caranya gitu ya? Caranya yang pertama tali. Yang pertama ada tikar dulu, kemudian dikasih tali 5 talinya ya. Talinya 5. Nanti disimpan di atas tali itu kain kafan. Kalau laki-laki kain kafannya 3, kalau perempuan 5. Jadi tali dulu, kemudian di atasnya kain kafan, kemudian si jenazahnya disimpan di situ, dibungkus. Tali yang pertama itu di ujung, kayak pocong ya, di ujung diikat. Kemudian tali yang kedua di dada, diikat di dada. Kemudian diikat lagi di perut. Yang keempat diikat lagi di lutut. Dan yang kelima itu di bawah telapak kaki. Nah gitu ya. Sesudah itu mungkin dikafani beres, kemudian disolatkan ya. Sudah disolatkan nanti dikuburkan. Sholatnya juga sama, ada syarat-syaratnya. Kalau misalkan jenazahnya laki-laki, kita menyolatkannya itu pas di bagian lurus dengan perutnya si imam itu. Kalau misalkan jenazahnya perempuan, pas di dadanya. Jadi kalau misalkan ada makmum yang ketinggalan, ini sholatnya perempuan apa laki-laki, kan doanya beda. Kalau perempuan Allahumma gfir laha ya. Jadi lihat, oh laki-laki, oh perempuan, begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan.
Jadi tata cara mengurus mayat di dalam Islam itu ada aturannya. Yang pertama memandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan, yang ketiga, yang terakhir dikuburkan. Begitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan sahabat pelajar dimanapun kalian berada, ilmu ini bermanfaat untuk kalian nanti di kehidupan sehari-hari di rumah ya. Takutnya nanti nggak ada yang ngerti masalah mengurus jenazah. Nah, kalian pernah belajar, nanti dikasih tahu ya harus gini 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 gini. Begitu. Atau misalkan takutnya ada salah-salah kata, mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.